Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini kita akan mereview Mazda 3 yang terbaru. Dan ini adalah yang versi hatchback. Jadi di Indonesia itu ada dua versi, yang sedan dan hatchback. Dan yang kali ini akan kita review yaitu yang versi hatchback. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke, pertama kita akan bahas dari bagian depan dulu. Untuk sektor eksterior bagian depan mengusung desain Kodo itu untuk desain Mazda yang generasi ke-7 ini dengan konsep single motion. Jadi konsepnya sederhana, modern dan sporty. Nah, untuk tampilan depan ini aksen grillnya itu pakai yang hitam, sedangkan untuk yang sedan itu warna chrome. Untuk kap mesin lumayan panjang dan ini nggak ada fog lamp, mungkin karena lampunya pun juga posisinya udah rendah, jadi cukup dan juga terang. Dan lampunya ini udah dilengkapi dengan high beam, auto high beam, dan ground clearance-nya ini yang perlu agak hati-hati ya, karena nggak tinggi-tinggi banget. Dan untuk tampilan depannya tadi ini bawahnya sih masih bannya ada plastiknya. Sekarang kita beralih ke bagian sisi samping. Untuk sisi samping terutama bagian belakang ini terlihat landai banget, dan di sini tuh terlihat kayak space kosong di pilar C-nya. Harusnya banyak ada kacanya lah, atau mungkin ini dipanjangin lagi. Cuma kalau dilihat dari secara keseluruhan ya, ini modelnya bagus banget sih. Gue suka banget dengan model Mazda 3 ini, apalagi yang terbaru. Dia landai banget dan posisinya itu kayak bener-bener pendek sehingga sangat stabil kalau untuk kecepatan tinggi, apalagi dipadukan dengan fitur J-Factoring kepunyaan Mazda. Dan untuk velg dia udah memakai ring 18. Jadi ini bawaannya aja udah ring 18. Ini desainnya cukup bagus juga, dan warnanya bagus banget. Dan dari sistem pengereman itu banyak banget, udah ada ABS, CBD, traction control system, dan udah banyak banget pokoknya fitur yang ada di mobil ini. Spion juga udah modelnya udah bagus banget. Terus untuk buka kunci itu tinggal kunci di dekat kita, terus tinggal kita buka gini aja udah auto kebuka. Itu. Nah, untuk tampilan bagian belakang ini bisa kita lihat spoilernya jadinya landai gini menyatu dengan dari atas ya. Jadi ini cuma perbedaan warna di sini. Untuk spoilernya diwarnakan hitam menyatu dengan aksen-aksen yang ada di bumper maupun sisi samping bawahnya. Dan juga udah ada lampu remnya yang di atas, lalu udah ada defogger. Terus untuk buka bagasinya ini ya, ini tergolong ditutupi dengan rapi ya. Jadi berada di bawah logo Mazda. Ini kelihatan kayak nggak ada tempat bukaan. Nah, tapi ternyata di bawah sini, dan ya, dari kunci itu belum ada untuk buka bagasinya, jadi masih dari sini dan dari depan. Di sini belum power back door juga. Dan di sini udah ada rak penyimpanan untuk atas, dan ini cukup lebar ya. Ini kalau mungkin di hatchback biasa itu nggak sepanjang ini, tapi di hatchback ini Mazda 3 ini cukup panjang penyimpanan atasnya. Dan untuk kapasitas bagasi bisa dibilang cukup gede banget. 2 koper itu bisa, karena kanan kirinya pun hitungannya rata banget untuk sektor bagasinya, nggak ada kayak jendulan gitu. Dan udah ada dapat emergency first aid kit, terus ada ini segitiga lampu buat hazard itu kalau kita sedang dalam kondisi minggir. Nah, untuk sektor ban serep dia udah memakai model space saver, jadi ukurannya lebih kecil, dan itu nggak bisa, itu cuma temporary doang. Dan untuk muffler dia ada 2 buah di kanan kiri. Nah, seperti yang gue bilang tadi, warna hitam yang di spoiler itu menyatu dengan aksen warna yang di hitam di bumper belakangnya ini juga. Dan ini udah ada parking sensor 2 buah, lalu ada rear kamera parkingnya juga. Oke, kita beralih ke sektor mesin. Untuk sektor mesin ini mengalami penurunan untuk horsepower-nya ya. Kalau dibilang dari Mazda itu, untuk generasi sebelumnya itu dapat menghasilkan 165 PS dengan torsi maksimum 210 Nm. Dan untuk generasi yang saat ini mengalami penurunan sebesar 10, jadi tinggal 155 PS dengan torsi maksimum 200 Nm. Dan ini masih NA, ini 2000 cc 4 silinder naturally aspirated. Dan dimana para pesaingnya itu Civic Turbo 1500 Turbo, dan juga VW Golf MK7 itu 1400 Turbo yang TSI, dan dia masih memakai NA.
Jadi saat pesaingnya udah pada pakai turbo, ini masih NA. Dan kalau harga memang ini masih lebih tinggi daripada Civic ya. Tapi kalau untuk akselerasi secara dites itu masih menang Civic Turbo dibanding dengan Mazda 3 ini. Tapi untuk efisiensi ini Mazda untuk dalam kota, kalau rata-rata dari pemakaian si owner itu bisa 1:7, bisa 1:8. Tapi kalau dites secara dengan alat dan orang-orang lain yang udah mengetes ini dulu di awal-awal, itu mampu menorehkan di angka 1:10 lebih untuk dalam kota. Sedangkan untuk luar kota 1:14 itu masih bisa di mobil ini. Oh ya, jadi tergantung faktor yang bawa mobil aja. Itu 1:7, 1:8 tuh ya kayak orang-orang normal lah dalam kota segitu. Tapi kalau memang lagi benar-benar mau diuji itu bisa 1:12. Dan untuk sektor mesin ini gede banget ya covernya. Dan ini udah memakai teknologi Skyactiv G yang artinya gasoline. Dan di sini juga udah ada peredamnya. Bawah kap mesin pun juga sudah dicat dengan warna merah yang sepadan dengan warna eksteriornya. Seperti itu. Oke guys, kita bahas ke sektor interior. Tapi gue ngantuk banget ini. Kopiko dong, boleh kali nih. Wah, pas banget nih. Sekarang kalau syuting gue selalu sedia Kopiko 78 yang cafe latte. Ini rasa favorit gue. Dan ini buat ngilangin ngantuk itu pas banget karena kopinya kuat banget. Dan kalau disajikan dingin itu seger banget. Nih kita minum biar segar. Ya, jadi ini minuman favorit gue. Dan ini pokoknya bikin ngilang ngantuk lo. Dan pastinya bikin lo semangat beraktivitas lagi. Jadi kalian kalau ngantuk siang-siang gini, kalian bisa minum ini. Dan ini tinggal beli terus langsung minum. Jadi kalian gak perlu susah-susah nyeduh. Oke, kita lanjut lagi yuk bahas interior ini. Tadi kita lanjutin. Untuk sisi pengemudi nih ya, posisi duduknya cukup luas nih. Ini kalau dimundurin banget ini cukup luas. Dan ini udah electric seat ya dengan dua memori. Jadi bisa ada langsung setnya. Udah ada i-stop off juga di sini, traction control, parking sonarnya, dan ini pintu. Untuk warna ini dipadukan dengan hitam dan aksen merah nih. Jadi kayak joknya ini kulitnya warna merah, tapi untuk dashboard hitam dan ada aksen merahnya di tengahnya. Dan ini udah soft touch, setirnya juga enak banget genggamannya. Airbag juga udah ada 6 buah, dia di sisi atas sini, kanan kiri, dan juga di bawah. Jadi untuk melindungi kaki, serta di pilar B juga udah ada airbag. Dan yang menarik ini speakernya nih. Ini speakernya di sini kosong, nggak ada, tapi ternyata speakernya di tengah. Dan ini cukup kecil ya, nggak terlalu gede. Lalu ada tweeter. Tapi kita akan coba nanti kualitas audionya sebaik apa. Karena ini nggak ada embel-embel Bose-nya, jadi ini bukan yang audio premium. Cuma kita akan lihat audio bawaan dari Mazda ini seperti apa. Dan untuk tadi legroom, seperti yang gue bilang, ukurannya cukup luas dan enak banget posisinya. Headroom agak terbatas ya, karena posisi mobilnya juga kalau dari luar kelihatan banget pendek, andai. Tapi kalau untuk kayak 174 atau 3 itu masih aman lah, masih bisa. Karena ini kan juga bisa diturunin juga posisi duduknya, disesuaikan lagi. Itu aja sih kalau dari sisi pengemudi. Nah sekarang coba kita lihat dari panel tengah nih, ada apa aja. Oke, untuk dari sisi sebelah situ ya, kalau bisa dilihat panel di tengah ini cukup tertata rapi. AC juga sudah elektrik dan dual zone. Terus untuk head unit, nah ini enaknya dia ngadepnya lebih ke si pengemudi. Jadi untuk pengemudi itu untuk melihat dari head unitnya pun lebih gampang. Sekarang kita coba nyalain ya. Ini nyalainnya bukan dari sisi sebelah kanan tapi sisi kiri setir. Dan ini AC udah auto juga, ada autonya. Untuk panel tengah pun juga sudah tertata rapi. Ini juga udah ada tutupnya ya, dan 2 buah cup holder di tengah. Di tengah itu cuma ada tuas transmisi doang, dan sisanya itu tombol-tombol aja nih. Tombol untuk
kontrol head unit, lalu elektrik parkingnya. Dan di sini juga ada panel penyimpanan lagi dengan ada power outlet 1 buah, lalu untuk kabel USB, dan juga di sini SD card. Oh, ini cukup ini juga sih, nggak terlalu dalam ya kapasitas penyimpanan di sini, tapi cukup luas dan dapat menyimpan banyak dan dapat dijadikan armrest juga. Ini posisinya nyaman banget sih. Dan oh ya, ini interface dari speedometernya ini, MID-nya juga sangat bagus. Dia ada berbagai pilihan modenya. Dan di sini udah ada mode speedometernya itu digital dan juga analog. Tinggal pencet info aja yang ada di setir. Cukup lengkap banget, dan interface dari head unitnya ini menurut gua enak banget untuk dilihat. Nah, untuk tampilan head unit, interface-nya seperti yang gue bilang tadi enak banget untuk dilihat, dan di sini lengkap banget informasinya. Di sini ada navigation, entertainment. Ini di sini lengkap banget pokoknya. Ini tapi ya untuk navigation itu kalau gue lebih prefer untuk menggunakan app dari HP kita, karena ini udah terhubung dengan Apple CarPlay maupun Android juga. Nah, di sini bisa ada information, full efficiency monitor, bisa kita lihat gimana kendaraan kita, energi flow monitor. Nah, itu pokoknya lengkap banget deh, dan tampilannya enak banget. Ini pokoknya udah cukup memuaskan deh. Kalau naik mobil ini entertainmentnya nggak bakal membosankan nih. Kita mungkin coba dulu ya audionya bentar daripada kena copyright. Suaranya sih kelas premium banget sih, nggak jelek-jelek banget, dan udah bikin telinga kalian bakal nyaman. Pokoknya nggak bakal kecewa kalau pakai Mazda ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian baris belakang. Kita lihat posisi duduknya seperti apa nih. Kalau dari luar kan kayak pilar C-nya landai banget nih. Apakah posisi headroomnya juga terpengaruh apa tidak di bagian belakang? Yuk, kita belakang. Nah, lanjut untuk baris kedua. Untuk posisi legroom, dia karena kursi depan ini agak cekung ya, jadi tengahnya dibikin agak cekung, dan ini legroomnya lumayan luas juga, walaupun nggak luas-luas banget, tapi cukup nyaman. Posisi headroom tersisa hampir ada 5 jengkal lah kalau diginiin. Dengan posisi ukuran tinggi badan 169 atau 170, ini masih menyisakan cukup ruang. Dan ini ada lampu baca juga, bukan lampu baca, ini ada lampu juga di tengah, di belakang sunroofnya. Dan untuk di tengah ini ada 2 buah cup holder juga yang bisa dibuka tutup. Dan posisi ini nih joknya ini empuk banget, jadi enak kalau duduk, nyaman. Dan di tengah ini ada tonjolan nih. Ini sebenarnya untuk versi yang masuk ke Indonesia itu nggak all wheel drive, tapi di beberapa negara ada yang all wheel drive. Jadi kenapa ini makanya ada posisi kayak gundukan gini di tengah. Padahal kalau bisa harusnya kan nggak usah pakai kayak gini ya, biar rata. Jadi 3 orang pun cukup nyaman. Tapi kalau ada kayak gini itu paling nggak cuma 2 orang, dan di tengah tuh bisa anak kecil. Tapi kalau kayak ukuran dewasa nggak nyaman banget dengan adanya seperti ini. Dengan beberapa fitur tambahan yang dimiliki Mazda 3 seperti blind spot monitoring, rear cross traffic alert, lane departure warning system, lane keeping assist, serta smart city brake support, dan Mazda radar cruise control, membuat kita semakin merasa aman saat mengendarai Mazda 3 ini. Yang menarik lagi dari fitur yang ada di Mazda 3 ini adalah G-Factoring Control Plus. Ini adalah sebagian bagian dari sistem teknologi Skyactiv Vehicle Dynamic. Dengan fitur ini, distribusi torsi dan dibuat lebih optimal untuk memberikan traksi terbaik berdasarkan input dari pedal gas dan setir, sehingga memberi kenyamanan lebih saat
menikung dengan kecepatan tinggi. Oke guys, jadi sekian untuk review Mazda 3 kali ini yang versi hatchback. Dan gimana sih first impression gue terhadap mobil ini? Cukup nyaman, enak untuk dikendarai, fun to drive. Tetapi kalau pas lagi bawa ya, mau lihat ke belakang itu agak susah ya ngeliatnya karena kacanya tergolong kecil. Tapi kalau mundur itu kan ada bantuan dari parking sensor, rear kamera parking, jadi cukup membantu. Dan spion pun visibilitasnya enak juga. Overall mobil ini cukup enak dengan harga yang lebih agak tinggi daripada Civic Turbo, tapi fiturnya banyak banget dan fitur keamanannya juga cukup ini ya, bikin kita merasa aman lah kalau pakai mobil ini. Dengan G-Factoring itu juga udah ada di mobil ini, dan berbagai fitur andalan dari Mazda itu juga udah ditanamkan di mobil ini. Dan untuk harga, untuk versi hatchback ini 510-an itu bisa nyampe segitu dengan tambahan harga 4 juta ya kalau ngambil warna yang merah ini. Yang warna merah ini kan spesial, sama yang silvernya itu kena harga tambahan. Tapi kalau untuk warna lainnya itu harganya dikurangin 4 juta lah. Dan untuk versi sedan itu lebih mahal lagi karena ya sedan pajaknya juga beda ya sama yang hatchback kayak gini. Oke guys, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan jadi referensi kalian kalau mau ngambil Mazda 3. So itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru-baru berikutnya.